Saya tadinya mau sampaikan untuk hari Minggu Paskahnya tentang kebangkitan. Hari ini saya mau bicara mengenai kebangkitan. Tapi kita nggak bahas kebangkitannya Tuhan Yesus. Tapi saya mau bahas satu kebangkitan satu orang lagi yang terjadi di Perjanjian Baru. Kita buka sama-sama Yohanes 11. Kita buka sama-sama Yohanes 11. Ayat 1-5. Hari ini saya mau bicara tentang kebangkitan Lazarus ya. Karena kalau kita bilang kebangkitan Kristus, kadang-kadang kita bisa bersembunyi di balik itu, kita bilang ya jelaslah dia Kristus gitu kan. Tapi hari ini biar kita semua juga punya kerinduan yang sama. Kalau Lazarus bisa ngalamin kebangkitan, Anda dan saya juga bisa ngalamin kebangkitan. Bukan kebangkitan benar-benar bangkit ya, tapi saya bicara soal areal kehidupan kita yang saat ini lay dormant, yang hari ini dalam keadaan mati, kita bisa alami kebangkitan gitu. Hari ini kita mau bahas sama-sama Yohanes 11 ayat 1-5. Yuk kita baca sama-sama introduksinya. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Sebentar, saudara tahu nggak nama Lazarus artinya apa? Lazarus artinya the one who God helps. Dia yang ditolong Tuhan, itu namanya Lazarus. Jadi kalau saudara mau punya anak namanya Lazarus juga bagus. Dia yang ditolong Tuhan. Itu bahasa Ibrani-nya tuh dia yang ditolong Tuhan gitu ya, Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, SMS, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah saudara baca, perhatikan di ayat 5-6-nya ini. Saudara baca ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan siapa? Lazarus ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia ngapain saudara? Sengaja, katakan sengaja. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Yang menurut saya unik dari pembacaan ini saudara, kalau saya biasa baca bahasa Inggris gitu ya. Jadi pada saat saya lagi baca dan saya merenungkan ayat-ayat ini, saya sadar ada satu kata yang janggal di ayat 5-6 ini. Kalau di Indonesia penerjemahannya kurang tepat menurut saya. Sebab kalau Anda baca bahasa Inggris, hampir semua terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Dan memang Yesus mengasihi Marta, and Jesus loved Marta, Maria, sama Lazarus. Cuman ayat 6-nya dia nggak pakai namun. Saudara tahu kan, namun itu kan adalah sebuah kata sambung yang menjelaskan bahwa kata itu bersambungan dengan kata yang di atasnya. Itu sebuah satu ide yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Bahasa Inggris nggak pakai kata namun. Kalau namun bahasa Inggrisnya kan but. Kalau Anda baca bahasa Inggris, Anda nggak akan temukan and Jesus loved Mary, Martha, and Lazarus, but he have to stay 2 days. Dia nggak bilang gitu. Tapi bahasa Inggrisnya begini. Jesus loves Mary, Martha, and Lazarus, so he have to stay 2 more days. Jadi katanya gini. Kalau saya terjemahkan di Indonesianya, di Indonesia kan gini. Kalau kita baca bahasa yang kita baca tulisannya gini. Yesus cinta dan mengasihi Marta, Maria, Lazarus. Namun tapi ia harus tinggal. Kalau kata tapi kan itu sebuah kata sambung yang sifatnya gua mau pergi tapi nggak bisa gitu loh. Ada yang menghalangi gua gitu kan. Gua mau pergi, cuman ya kan ada kata cuman, ada kata namun, tapi. Itu kan yang berkata bahwa sesuatu yang mengkontradiksi apa yang tadinya dia mau lakukan. Berbeda dengan kata so. Kalau so itu jadi. Jadi ini lucu. Yesus mengasihi mereka, jadi dia sengaja nunda. Jadi tulisannya bukan Yesus mengasihi mereka, tetapi Yesus harus menunda. Dikatakan Yesus sayang sama mereka, jadi Yesus harus menunda. Itu sesuatu yang aneh. Kalau dibaca begini, mungkin agak bingung. Sekarang saya kasih konteksnya. Misalnya Anda berdoa minta sesuatu. Contoh, Anda berdoa minta keselamatan anakmu misalnya, atau keselamatan keluargamu. Tuhan belum jawab. Terus Tuhan tulis di Alkitab begini misalnya, dan Tuhan sangat sayang sama Robi, jadi Tuhan sengaja tidak menjawab doanya.
Ngerti gak sih? Kan Maria Marta berdoa, minta Tuhan datang untuk sembuhin. Maria Marta berdoa, minta Tuhan sembuhin. Dan karena Yesus sayang sama mereka, dia nggak jawab doanya. Ini kan sesuatu yang kita nggak, ini kan absurd menurut saya. Aneh, pengkalimatan gini nggak lazim. Siapa yang setuju ini nggak lazim? Melainkan, ini sejujurnya memang nggak lazim. Kecuali saudara, Anda melihat itu dari kacamata Tuhan. Anda melihat itu dari kacamata kebangkitan. Kalau kita tahu endingnya, maka semua yang Yesus lakukan masuk akal. Tapi kalau saudara nggak tahu endingnya, kalau Anda jadi Maria Marta hari itu, Anda akan merasa ini nggak masuk akal. Maka Anda akan menengking yang kayak gini. Kita semua tahu ceritanya karena kita tahu endingnya, kita tahu cerita akhirnya. Tapi dalam hidup kan nggak ada yang Anda tahu cerita akhirnya. Semuanya masih dalam proses, progres. Ini kan yang bikin Pak Yusuf bilang, ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ada deg-degannya. Karena nggak tahu. Dan masalahnya, Tuhan gak akan biarkan dirinya dirumuskan sama kita. Ya kan? Karena menurut kita, kalau lu sayang, lu jawab sesuatu yang menurut kita baik. Win-win solution. Kalau lu sembuhkan Lazarus, kan lu dipermuliakan, gue juga happy. Bener gak? Kalau kita hari ini, saya percaya kalau kita semua di sini di AOC terutama, kita pasti punya doa-doa yang kurang lebih rohani lah. Gak mungkin kita doa, Tuhan beri saya kekayaan yang kaya, aku mau kaya raya. Saya percaya di sini gak ada yang kayak gitu. Saya percaya semua yang hari ini Anda sedang doakan, itu sesuatu yang sifatnya baik. Keselamatan kah? Betul kan? Pemulihan keluarga kah? Sifatnya semua baik, dan saya percaya Tuhan juga mau itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu sedang kita doakan kan? Nah cuman bagaimana kalau kita nemuin situasi kayak gini, kita sedang mendoakan pemulihan keluarga, dan karena Tuhan sayang sama kamu, maka doamu belum dijawab-jawab. Itu kan gak masuk akal. Tapi saya selalu melihat saudara, setiap kali ada sesuatu yang gak masuk akal, sebenarnya kejadian yang tidak masuk akal adalah ruang untuk iman bisa bertumbuh. Saudara tahu love language gak? Bahasa kasih. Tahu bahasa kasih nggak? 5 bahasa kasih. Kalau pernah baca Gary Chapman punya bahasa kasih, ada orang yang bahasa kasihnya sentuhan, ada yang orang bahasa kasihnya and words of encouragement, ya. Ada yang gift, kasih hadiah, ya. Saudara di sini tahu nggak love language masing-masing apa? Kalau mau sebenarnya bisa search sendiri di YouTube. Tapi sebenarnya Anda kurang lebih tahu kok love language saya apa. Karena Tuhan memang ciptakan manusia tuh dengan love language gitu. Ada yang, ya pokoknya ada 5. Bahasa kasih, sentuhan, bahasa kasih lagi. Words of encouragement, kata-kata yang menguatkan, sentuhan, terus apa lagi? Hadiah, waktu, ya. Terakhir, acts of service, pelayanan, melayani, ya. Istri saya love language-nya saya tahu banget. Dia punya love language-nya 1, touch, sentuhan. Ya, dia suka disentuh, dia suka menyentuh orang. Kalau misalnya dia sayang sama saya, dia menunjukkannya dengan sentuhan gitu ya. Pas kita pacaran nggak bisa sentuh-sentuhan. Jadi love language yang sentuhan ini baru bisa dinikmati setelah menikah gitu kan. Touch itu. Yang kedua, istri saya punya love language. Biasa semua orang tuh punya 2. Istri saya punya love language kedua tuh acts of service. Kalau saya bantuin, kalau saya kerjain, saya lakuin apa, saya lakuin ini, bersihin rumah, oh dia tuh merasa disayang banget. Semua kita pasti punya, saudara. Ya, semua kita punya. Kalau saya itu words of encouragement nomor 1 ketika saya tes. Dan saya sadar, memang saya ini tipe orang yang lebih senang dikasih kata-kata yang menguatkan. Kebanding Anda ngasih saya hadiah. Bukan artinya saya nggak suka hadiah. Saudara jangan pikir yang lain nggak perlu. Enggak, saya juga suka-suka aja hadiah. Anda mau kasih hadiah, saya senang. Tapi dibandingkan Anda ngasih hadiah atau Anda nulisin saya surat yang isinya rasa terima kasih Anda kepada saya lebih tersentuh dengan surat. Tapi ada orang yang memang language-nya dia gift. Jadi suka ngasih barang, suka nerima barang. Kalau terima barang dari seseorang tuh rasanya, oh dia ingat gua. Ada yang kayak gitu, saudara. Ya. Contoh, ya kemarin pas awal tahun mama ada kasih saya surat dengan hadiah buat Judah, tulisannya pokoknya intinya mama seneng gitu kan. Kemarin kita trip ke Bandung. Buat saya tuh saya suka banget. Itu suratnya masih saya simpen. Karena saya memang tipe orang yang suka dengan bahasa.
Anda bicara ke saya terima kasih, Anda ngomong, itu sesuatu yang saya suka banget. Dengan Anda ucapkan gitu, saya tuh merasa, istilah kasihnya tuh di tangki bensin kasihnya diisi. Itu kalau saya. Nah, saudara, kalau kita manusia punya love language dan kita diciptakan serupa gambar Allah, berapa banyak yang sadar bahwa Tuhan juga punya love language? Tapi love language dia bukan 5 seperti Anda dan saya. Love language dia cuma 1. Ada yang bisa tebak? Love language Tuhan adalah trust. Percaya. Dia paling sangat suka kalau Anda percaya sama dia. Kalau kayak seperti saya, kalau Anda tulis saya surat, nggak usah kasih yang mahal-mahal. Ya buat saya suka-suka aja sih. Kemarin kalau ulang tahun, si Eri suka ngasih kopi, itu pasti saya suka banget. Vina ngasih kopi, itu saya pasti pakai, itu pasti kehabisin sama saya. Tapi treasure saya yang paling tinggi itu tulisan. Kalau Anda mungkin kalau saya kasih tulisan, ngapa? Ada nggak di sini yang dapat kartu ulang tahun, kartunya dulu yang yang disimpan? Biasanya enggak kan? Kalau saya iya, karena memang saya suka, saudara. Itu bedanya. Makanya manusia itu kan diciptakan Tuhan unik, beda-beda. Nah, Tuhan itu, saudara, punya love language satu yang kalau kita lakukan, dia tuh berasa senang banget. Dan ini Anda bisa baca sepanjang sejarah Alkitab tertulis. Dia paling suka ketika anak-anaknya percaya sama dia. Kepercayaan kita kepada dia semakin besar, semakin cinta itu semakin besar bukti cintanya. Kalau Anda mencintai Tuhan, nomor 1 yang Anda lakukan, percaya pada dia. Dan biasanya kepercayaan itu teruji ketika kita sedang melewati masa-masa yang kita nggak ngerti. Disitulah saudara, ketika Anda percaya dan Anda melewati masa-masa yang Anda nggak ngerti, Anda pasti menyembah kalau Anda percaya. Makanya penyembahanmu bisa sangat berharga di hadapannya. Bisa jadi dupa yang begitu harum di hadapannya, bukan karena dia suka dinyanyiin. Anda kan tahu ya, Tuhan tuh suka penyembahan kita bukan karena dia suka dinyanyiin. Bukan juga karena dia suka dipuji-puji, bukan. Kenapa dia suka penyembahan? Sebab penyembahan adalah sebuah tindakan dari sesuatu yang Anda percaya. Tapi kalau penyembahan itu gak keluar dari hati yang bulat percaya, maka kamu karaokean. Kalau karaokean, percayalah saudara, itu bukan korban sukacita, itu bukan sacrifice of praise. Kenapa bisa dibilang sacrifice of praise? Karena itu keluar dari hati yang percaya, even though it doesn't make sense. Dan kita nyanyikan itu dalam pujian penyembahan kita. Makanya ketika kita lagi nyembah, dalam kondisi yang kita lagi semawut pikirannya, kadang-kadang bisa berasa damai yang paling kuat yang pernah Anda rasakan. Ketika Anda lagi semrawut pikirannya, Anda menyembah Tuhan, justru ngalamin damai yang paling melampaui segala akal. Kenapa? Karena ketika Anda menyembah di masa yang Anda gak ngerti, penyembahan Anda berubah jadi acts of trust. Dan Tuhan suka banget yang kayak gitu. Itu love language-nya Tuhan. Simple. Sederhana, gak mahal-mahal. Kalau love language-nya Tuhan duit, pusing kita. Gak ada yang bisa kasih, yang bisa cukup untuk membuat dia puas. Gak ada. Kalau love language dia pelayanan, gak ada energi sebanyak mungkin yang Anda bisa yang bisa Anda curahkan, yang bisa buat dia cukup puas. Gak ada. Love language dia cuma satu. Percaya kepada apa yang Yesus sudah buat. Percaya kepada apa yang dia akan buat. Trust. Nah, makanya Anda akan temukan kenapa kejadian Lazarus ini jadi sesuatu yang signifikan. Dan ini bisa bicara buat kita sekarang. Karena dia memang paling suka ketika kita percaya saat semuanya gak masuk akal. Saudara, ikut Tuhan, saya percaya pasti Anda akan ngalamin masa-masa di mana Anda pusing. Bukan pusing-pusing ya, tapi pusing gak ngerti. Makin dalam Anda ikut Tuhan, sebenarnya makin gak ngerti apa-apa. Itu yang benar ya. Karena semakin Anda ikut Tuhan, kayak Paulus, udah bertahun-tahun ikut Tuhan, di usia akhirnya dia bilang, aku masih mau mengenal Tuhan. Karena dia sadar makin gue kenal, dimensi dia terlalu besar untuk kita pahami, gak bisa. Allah terlalu besar. Karena itu dia bilang, jujur memang kalau ikut Tuhan,
Anda akan ngadepin masa-masa yang Anda bingung. Dan itu normal. Setiap Anda punya momen kebingungan, itu kesempatan imanmu diperbesar. Itu kesempatan imanmu belajar pewahyuan yang baru. Setiap kali Anda ngalamin situasi Anda nggak paham, sebenarnya itu kesempatan untuk dia wahyukan sesuatu yang baru. Dan karena itu bersyukur untuk momen-momen yang Anda nggak ngerti. Kebingungan itu kadang-kadang adalah jalannya dia. Saudara, itu kadang-kadang jalannya dia. Tapi saya juga sadar, yang sering bikin kita pusing ikut Tuhan, ya saudara, walaupun memang ikut Tuhan misteri semua, tapi yang sering bikin kita pusing, saudara, adalah karena kita selalu pengen ngerti semuanya. Adalah karena kita pengen tahu dan kita pengen mengendalikan hasil. Kita pengen rumus A tambah B, C. Pasti kan kalau 1 tambah 1 udah pasti 2 kan. Lu kemana-mana 1 tambah 1 2 gitu kan. Mau lu ke Cina, mau lu ke Amerika, 1 tambah 1 ya 2 gitu kan. Kita mau yang pasti. Dan masalahnya ikut Tuhan, saudara, dia gak akan biarkan dirinya ketebak. Kalau seandainya ketebak, itu hoki. Hokinya pakai dialog Cina, hoki. Itu hoki. Karena dia gak akan biarkan dirinya ditebak. Mungkin untuk semusim, dua musim, dia biarkan Anda lakukan dengan cara yang itu. Tapi Anda akan pasti ketemu titik di mana apa yang dulu Anda kerjakan udah gak bisa dikerjain lagi. Itu kesempatan imanmu masuk dimensi berikutnya. Itu kesempatan. Tapi itu setiap kali ada kesempatan tuh berarti ada yang namanya kita bisa gagal. Ketika kesempatan datang, Anda bisa ngalamin dimensi iman yang Anda lompat, atau dimensi berikutnya di mana Anda bikin sebuah kepercayaan. Oh, berarti memang bukan dari Tuhan. Oh, berarti memang Tuhan begini aja buat gua. Mungkin begini doang yang bisa gua capai dengan status gua, dengan keadaan gua. Mungkin segini doang buat gua. Jadi kita settle dengan apa yang menurut kita sudah cukup. Padahal Tuhan gak akan biarkan kita cukup. Selalu ada lebih. Tahun ini, di awal tahun ini kan kita dapat selalu ada lebih. Selalu ada lebih. Dan untuk mau lebih, saudara, yang namanya kalau kita ingat tentang bangunan, semua kita kalau lagi membangun, saudara, kalau kita mau bangun dengan sebuah bangunan yang sudah jadi, contoh rumah inilah, rumah Pik. Kalau Anda mau, ini kan rumah Pik 2 lantai, ada sih lantai ketiga tapi gudang gitu kan. Kalau Anda mau naikin ini jadi 4 lantai, nggak bisa tinggal tambahin doang kan? Anda mesti bongkar dasarnya kan? Mesti tambah fondasi. Sama juga kehidupan kita, saudara. Kalau Tuhan mau tambahin sesuatu, nggak bisa cuma ditambahin blok, bukan kayak puzzle. Kalau Tuhan mau tambahin sesuatu di bangunan yang sudah terlanjur terbangun di hidup kita, Tuhan harus mulai lagi dari fondasi. Nah, makanya jangan kaget kalau fondasi kepercayaan kita kadang-kadang digoncangin lagi. Ibrani berkata, Tuhan akan menggoncangkan semua yang bisa digoncangkan, supaya apa yang tidak digoncangkan tinggal tetap. Apa yang tidak akan pernah tergoncangkan, salib Kristus, dasar dari semuanya. Semua yang lain Tuhan bisa goncangkan. Dan Tuhan akan goncangkan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita settle pada rumus. Tuhan gak mau kita settle pada cara. Toh tapi semua kita manusia, dasarnya manusia, selalu pengennya cara. Selalu pengen yang pasti. Saudara, Anda masih ingat satu. Tuhan tugasnya hasil. Kita tugasnya proses. Bagian hasil itu bagian Tuhan, bukan bagian Anda. Anda akan mulai stres kalau Anda mulai coba mau pegang kontrol hasil. Benar nggak? Anda akan mulai stres kalau Anda mau mengendalikan hasil. Anda mau pastiin hasil, Anda akan stres. Karena hasil itu bukan bagian kita. Hasil itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Yang terbaik. Kelola yang terbaik, kesetiaan, komitmen, kedisiplinan. Ya. Kemurahan hati dan semuanya, pokoknya itu tugas kita. Kerjain yang kita punya di tangan. Hasil gak pernah bagian kita. Tugas kita mengairi, betul, apa yang Tuhan sudah kasih. Mengairi, membajak, mengairi, merawat, membajak. Tapi bertumbuh bukan bagian kita. Kita gak bisa berikan pertumbuhan. Tuhan yang berikan pertumbuhan. Kita bisa kasih pupuk, tapi gak ada dari kita yang bisa merubah biji jadi tumbuhan. Tuhan. Saya ngerti ya?
Jadi bagian kita selalu adalah proses, Tuhan hasil. Semakin kita mau kendalikan hasil, semakin pusing perjalanan iman kita. Dan saya juga sadar kadang-kadang orang salah kaprah mengenai iman. Banyak dari kita tanpa sadar menganggap iman adalah cara untuk memanipulasi Tuhan. Iman adalah cara untuk gue bisa dapat sesuatu yang gue mau dari Tuhan. Saudara, saya bisa pastikan satu hal. Dia adalah Tuhan, kamu bukan. Artinya apa? Kamu yang ikut dia, bukan dia ikut kamu. Artinya apa lagi? Artinya dia gak akan biarkan dirinya dimanipulasi sama kamu. Saudara, tugas kita beriman. Tapi iman bukan artinya gue sudah beriman. Mana nih? Nah, itu bukan beriman. Iman tuh percaya aja. Dan gak ngelihat hasil, karena hasil bagian Tuhan. Iman gak pernah adalah cara untuk kita memanipulasi Tuhan, mendapatkan yang menurut kita perlu dia kerjakan dalam hidup kita. Bukan iman. Saudara. Terus kalau gitu sekarang, kok bisa Maria paksa Yesus untuk buat air jadi anggur? Nggak ada yang bisa paksa Tuhan. Kalau dia lakukan itu karena dia mau lakukan berdasarkan apa yang bapaknya suruh dia lakukan. Nggak ada yang bisa suruh Tuhan lakuin apa yang orang itu mau, nggak bisa. Kalau dia lakukan karena dia berdaulat mau lakukan itu. Nggak ada yang ngambil nyawa Yesus, dia yang memberikan nyawanya. Nggak ada manusia yang bisa ngambil nyawa Yesus. Saudara, intinya Anda nggak bisa memanipulasi Tuhan untuk lakukan apa yang menurut kamu perlu dia lakukan. Dia selalu punya perhitungan yang terbaik dan dia selalu merencanakan jalan dia. Saudara. Jadi bagian kita apa? Percaya. Nah, kenapa kita selalu pengen, ya balik lagi nih, kita nih pengen formula. Kita pengen, ya udah biasa kalau gue pakai begini, pasti jebol nih. Pasti jebol. Saya setuju. Tapi, saya mau kasih tahu Anda, dalam kehidupan kekristenan, Anda akan ketemu satu titik di mana itu nggak bisa jalan lagi. Untuk semusim, 2 musim, 3 musim, 4 musim, mungkin sampai setengah musim hidup kamu, itu bisa jalan dan selamanya bisa jalan terus, bisa. Saya setuju. Tapi Anda toh pasti akan kejedot satu titik di mana Anda berasa, kok udah semuanya, kok belum terjadi apa-apa. Kayak Maria Marta. Gue udah lakuin semuanya, gue udah cari Tuhan, kok Tuhan gak datang. Bahkan sampai ketika Lazarus mati pun Tuhan gak datang. Saudara, ini yang saya sebut faktor Lazarus. Semua kita pasti punya. Apa itu faktor Lazarus? Sebuah keadaan di mana Anda yakin, Anda tahu, Anda percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu, tapi dia belum lakukan. Pernah gak ngalamin gitu? Saya percaya Anda pernah, dan saya sangat percaya hari ini pun ada satu keadaan yang sedang Anda alami yang kayak gitu persis. Kayak Lazarus, kayak Maria Marta. Apa itu faktor Lazarus? Sebuah keadaan di mana Anda lihat Tuhan lakukan itu pada orang lain, tapi dia belum lakuin itu buat kamu. Saya nggak bilang belum, saya nggak bilang nggak lakuin loh. Saya bilang belum. Ada nggak? Faktor Lazarus itu sesuatu yang akan men-challenge, menantang semua yang kamu percaya. Dan rasanya kayak, gue udah kerjain semua, kayaknya udah yang terbaik yang gue tahu gue lakukan. Tapi mana ya? Kok belum lihat hasilnya? Dan saudara, seperti tadi saya katakan, ketika ini sedang Anda hadapi, ini sedang Anda lewati, itu artinya kesempatan untuk imanmu melihat dimensi Allah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Ya saudara, saya ingat momen-momen di mana saya juga, ya dalam kekristenan menurut saya sangat sehat kalau kita punya faktor Lazarus ini. Keadaan yang kita bertanya, Tuhan kenapa ini belum terjadi ya? Mikir, ya pastilah manusia toh kita ya mau serohani apa, kita mau nggak rohani sekalipun toh kita pasti mikir, Tuhan kira-kira apa yang bisa saya lakukan lagi, ada yang nggak yang perlu saya lakukan lagi. Dan saya percaya ketika Anda melewati sebuah pergumulan, terutama kalau Anda semua di sini, saya percaya Anda pasti sudah lakukan yang terbaik, betul nggak? Pasti.
Ya kecuali Anda ngelihat itu dalam hidup orang lain. Kalau Anda bukan yang ngalamin, Anda mudah ngomong, oh kalau gue yang lewatin pasti gue begini. Lu kurang begini, karena lu nggak lewatin. Tapi kalau Anda yang lagi lewatin, saudara, Anda tahu Anda sudah lakukan yang terbaik yang Anda tahu Anda perlu lakukan. Betul nggak? Tapi toh pernah nggak sih Anda ngalamin yang kayak gini? Yang Anda sudah tahu Anda sudah lakukan yang perlu dilakukan, yang Anda tahu harus dilakukan, yang Anda tahu bisa Anda lakukan. Tapi Anda belum melihat Tuhan kok kayak belum bergerak ya? Kok kayak Tuhan menunda-nunda ya? Saudara. Jujur saya pun sedang bawa pergumulan ini. Tapi ayat ini kembali menguatkan saya. Iman bukan cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau Tuhan lakukan buat kamu. Dia berdaulat. Dia berdaulat. Bagian kita apa? Persembahkan yang paling dia suka terima. Apa? Trust, percaya. Percaya. Ya. Kalau kita hari ini sedang melewati keadaan-keadaan yang seperti itu, saudara, ingat. Itu kesempatan untuk kita melihat sisi Tuhan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya jadi ingat dulu awal-awal ketika tahun 2016 kalau nggak salah. Saya breakthrough kekristenan saya di akhir tahun sebenarnya. Ini pengalaman pribadi. Saya sudah berarti 6 tahun lah, kurang lebih 6 tahun berdoa minta terobosan dalam satu hal. Saya tahu Tuhan bisa lakukan itu. Saya lihat Tuhan sudah lakukan itu buat orang lain. Tapi Tuhan belum lakukan itu buat saya selama 6 tahun. Saya berdoa, saya rasa saya sudah kerjakan harga yang bisa saya bayar saat itu. Sama seperti orang juga kerjakan itu. Saya cari Tuhan. Saya puasa 40 hari. Bahkan kurang, puasa 40 harinya di pengasingan sekaligus, gak ketemu orang. Semuanya untuk mencari jawaban. Dan sebenarnya gak salah untuk mencari jawaban. Tuhan suka kalau kamu cari. Tuhan suka. Saya percaya semua itu mengakumulasi dari ketika Tuhan jawab saya, saudara. Dan Tuhan memang suka ketika kita cari, bertanya, ingin tahu, tapi bukan dengan nada, bukan dengan tujuan untuk keluar, tapi dengan tujuan untuk mengerti Tuhan. Apalagi yang perlu aku lewatin, apalagi yang ini kenapa gitu. I just wanna know why. Dan aku percaya Engkau gak ciptakan aku untuk stuck dengan keadaan begini. Saya cari jawaban. Dan ketika itu semua sudah mentok, saudara, saya lihat toh, ketika saya juga gak bisa bilang karena apa, tapi saya lihat dia setia, selalu kasih jawaban yang berbeda dengan apa yang kita expect. Maria Marta minta kesembuhan, yang dikasih kebangkitan. Itu dua hal yang beda. Mereka berharap untuk kesembuhan, ternyata dapatnya kebangkitan. Dua hal yang beda, saudara, beda. Ketika saya sedang berdoa minta sesuatu yang selama 6 tahun saya gumulkan, saudara, saya juga bingung kenapa begini, kenapa begitu. Lewat satu pewahyuan, breakthrough tuh jebol, saudara. Simple, Tuhan tuh mudah. Istilahnya Tuhan tuh, istilah gini, bukan sesuatu yang kadang-kadang ketika Tuhan mau kasih jawaban, dia perlu bongkar paradigma semuanya. Dan jawaban yang saya alami nggak tiba-tiba terjadi instan. Itu terjadi ketika, saya masih ingat, saya beli bukunya, saya baca semuanya, saya ambil waktu belajar, benar-benar sungguh-sungguh belajar lagi. Ulang dari awal lagi belajar. Menganolkan semua yang dulu saya yakini. Ketika saya belajar, saudara, saya mulai lagi cari, oke Tuhan, mulai dari nol. Ngalamin terobosan, saudara. Itu yang saya bilang, kadang-kadang ketika Anda mentok, itu artinya kadang-kadang Tuhan sedang mau pivot. Tuhan seperti sedang mau kasih sebuah pertunjukan dirinya dari dimensi yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Itu kesempatan, saudara, itu kesempatan. Setiap kali Anda ngalamin doa yang gak terjawab, itu kesempatan untuk mengenal Tuhan dari sisi yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Itu sesuatu yang Anda perlu syukuri, saudara. Jadi kalau hari ini Anda punya keadaan seperti itu, bersyukur. Karena Maria Marta juga ngalamin gitu. Dia cuma tahu Yesus adalah penyembuh. Karena dia tahu Yesus adalah penyembuh, makanya dia berdoa cari Yesus yang adalah penyembuh untuk memberikan kesembuhan yang dia sedang cari. SMS Yesus, WA. Tuhan Yesus, Lazarus lagi sakit. Sama Yesus, cuman di-read doang.
Pernah gak kamu dirit doang sama orang lain? Rasanya gimana? Saya waktu itu pernah gak sengaja ketemu orang pas lagi, ya pokoknya lagi KKR. Bukan saya yang KKR, bukan. Lagi di mana pokoknya saya ingat di pokoknya tempat cukup besar, SRK atau di mana saya lupa. Ada orang tiba-tiba teman lama saya, teman TSOA nanya saya, "Chris, lu ganti HP ya?" "Enggak. Waktu itu gua WA, kok lu gak bales-bales?" Yang mana ya? Terus saya lihat, oh ternyata ada WA aja, cuman saya baca doang. Terus saya pura-pura mati kan, nggak tahu mau jawab gimana lagi ya. Tapi saudara, kalau Anda pernah gitu kan, Anda tahu ya, yang namanya diri doang paling ngeselin kan. Dibaca, centang biru 2. Tapi nggak dibalas-balas. Ganti status, ganti foto, tapi nggak balas-balas. Maria Marta juga digituin sama Tuhan Yesus 2 hari. Nggak dibalas-balas. Tuhan, tanda tanya. Tuhan, tanda tanya 3. Tuhan, tanda tanya 4. Makin lama tanda tanya makin banyak. Tuhan dia mati. Nggak dibalas lagi. Yesus nggak bilang apa-apa. Tuhan dia mati udah lewat 1 hari. Tuhan dia mati udah lewat 2 hari. Karena kenapa Yesus sengaja nunggu 3 hari, saudara? Berdasarkan ini dulu, saudara, orang Yahudi itu masih percaya superstitial tahayul. Kalau dalam 3 hari roh orang masih bisa balik. Jadi sengaja dia nunggu lebih dari 3 hari. Karena kalau orang Yahudi percaya udah 3 hari, roh udah gak mungkin balik. Jadi udah gak mungkin kebetulan kalau Lazarus tiba-tiba bangkit. Sengaja dia tunggu 3 hari. Nah, udah deh, pupus harapan dia untuk lihat kesembuhan. Pupus, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara, kalau kita baca? Saya pengen kita baca sedikit lagi, saudara. Kita baca di ayat 2-nya. Ayat 2 kalau Anda baca ya. Dari ayat 1 ya. Ia tinggal di Betani, kampung Maria, adiknya Marta. Kalau Anda baca ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Sebentar, saudara. Kenapa menurut saya ayat 2 ini juga aneh? Karena kejadian Maria menyeka kaki Tuhan dengan minyak ini belum terjadi di pasal 11. Jadi, saudara ngerti kenapa saya bilang aneh? Karena Yohanes nulis ini ayat 2, tapi ini belum terjadi. Kejadian di mana Maria menyeka Yesus dengan rambutnya ini terjadi di Yohanes 12. Yohanes 11 belum, saudara. Kenapa ditulis di sini? Saya percaya Yohanes mau berikan sebuah pesan buat kita. Kalau kita sedang melewati musim di mana Tuhan sepertinya cuma baca doang doa kita tapi nggak dibalas, saudara. Anda mesti belajar memposisikan dirimu sebagai seorang penyembah. Anda mesti bisa melihat dirimu menyembah Yesus bahkan ketika hasilnya sesuai dengan yang kamu mau atau tidak sesuai dengan yang kamu mau sekalipun. Anda mesti melihat dirimu tetap percaya bahkan ketika hasilnya tidak seperti yang kamu mau. Lihat diri kita dalam posisi tetap menyembah Tuhan, saudara. Saya percaya ini sengaja diselipin sama Yohanes di sini, saudara. Kalau dunia bilang lihat dulu baru percaya. Kalau Anda COD kan gitu kan. Ada barang, ada duit. Lihat dulu, percaya. Tapi di kerajaan Allah nggak bekerja seperti itu. Dalam kerajaan Allah, percaya dulu baru lihat. Nggak ada yang namanya lihat dulu baru percaya, nggak ada. Kalau di kerajaan Allah, lu percaya dulu baru bisa lihat. Makanya kan semuanya berbanding terbalik. Kerajaan Tuhan tuh kan. Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, yang saya pengen Anda lihat ayat 17, saudara. 17. Ya. 17. Maka seketika, ini yang terjadi setelah Yesus akhirnya tiba. Udah telat 3 hari. Ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, saudara baca yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Saudara, menurut saya, ya balik lagi nih saudara, kalau saya bicara sedikit saudara, Marta ini kayaknya kalau buat banyak dari kita peran antagonis. Kayaknya apapun yang dilakukan Marta, kita selalu negatif aja gitu.
Iya nih dia yang tukang sibuk nih, tukang bikin bakso pas Yesus ada diinin sama Yesus, disindir kan. Kita punya konotasi yang cukup miring gitu tentang Marta. Tapi saya percaya nanti kalau Anda di surga, ntar minta maaf sama dia ya. Saya percaya Marta, kalau Anda baca di sini, kalau kita benar-benar baca dengan posisi yang netral, saudara, saya rasa apa yang Marta katakan sama sekali tidak ada nada disrespectful. Kadang-kadang kita pikir Marta ngomong gini sambil nunjuk-nunjuk, lu ya, kalau lu datang gitu. Saya rasa Marta bukan mama begitu, saudara. Saya rasa Marta, kenapa saya percaya begitu, saudara? Karena dia masih panggil Tuhan dengan nama Tuhan, Lord. Itu sesuatu yang a sign of respect. Dia masih anggap dia adalah Tuhan. He is still my God. Jadi ini sebenarnya menurut saya adalah respon yang sangat jujur dan aman. Kalau dia bisa ngomong seperti ini kepada Tuhan, itu sebenarnya bukan karena dia kurang ajar sama Tuhan. Menurut saya, ini karena dia dekat sama Tuhan. Ini karena dia nyaman sama Tuhan. Kalau dia nggak nyaman, dia nggak berani ngomong begini. Nggak percaya? Coba Anda ngomong begini, ngomong tunjuk-tunjuk, kebuiin. Pasti nggak berani. Kecuali dekat. Kecuali anaknya mungkin. Sambil bercanda, sambil gimana, kita punya akses tertentu. Anda nggak mungkin bicara dengan nada yang kurang begini sama orang yang nggak dekat. Tapi memang balik lagi, dia nggak disrespectful. Cuman ngomong apa yang ada di hatinya. Tuhan, kalau seandainya kamu ada di sini, my brother will not be dead. Dia nggak bakal mati. Adik gue nggak bakal mati. Lazarus nggak bakal mati. Tapi, nah ini tapinya yang saya suka. Tapi Tuhan, sekarang now that you are here, aku percaya kau bisa lakukan sesuatu. Ini menurut saya adalah respon yang ajaib. Menurut saya doa yang, saya pernah baca ini, kalau nggak salah Lou Engle yang tulis, dia bilang begini, doa yang paling powerful adalah doa yang paling jujur. Doa yang paling kuat adalah doa yang paling jujur, yang keluar dari hati kita. Di sini saya suka respon Marta ini sesuatu yang menurut saya kita juga perlu perhatikan. Karena walaupun yang dia lihat tidak sesuai yang diharapkan dari Tuhan, tapi dia tetap memanggil Tuhan, you are still my God, you are still my God. Apapun yang terjadi Tuhan, kau tetap Tuhanku. Engkau tetap my Lord. And now that you are here, I still believe you can do something. Ini yang saya suka. Jujur, dia nggak umpetin kekecewaan dia tetap bawa kekecewaan dia ke Tuhan. Alkitab, menurut saya gini saudara, kadang-kadang kita bilang nggak boleh kecewa sama Tuhan, nggak boleh kecewa sama Tuhan. Saya percaya bukan nggak boleh kecewa, tapi jangan dengan kekecewaan kamu lari. Jangan karena kecewa kamu kabur, jangan karena kecewa kamu hilang. Karena Tuhan nggak masalah kamu datang bawa kekecewaan, nggak masalah sama sekali. Marta datang bawa kekecewaan dia, Tuhan kalau lu datang nggak mati. Dia bawa kekecewaannya. Orang bilang Marta datang bawa kekecewaan. Kamu lihat Maria juga ngomong yang sama kok. Dua-duanya sama-sama kecewa. Dan Tuhan nggak masalah ketika kamu kecewa sama dia. Yang masalah adalah ketika kamu kecewa dan kamu berhenti cari Tuhan. Justru menurut saya seni kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana memutar balikan kekecewaan kita jadi penyembahan. Adalah bagaimana sekalipun kita kecewa, kita tetap datang ke Tuhan, kita tetap bawa kekecewaan kita. Kenapa? Karena kita percaya dia punya jawaban. Sudah sekian lama saya gak dapat jawabannya. Tuhan, jujur saya bingung. Tapi ketika kamu tetap datang, insist ya ke Tuhan, something happen. Karena dia selalu kasih sesuatu yang gak kamu minta. Beda dari yang kamu minta bahkan. Menurut saya itu yang paling ajaib. Ya. Makanya ketika ada baca, Maria juga ngomong yang sama. Baca ayat 23-nya. Mana? Ayat 32. Saudara kalau ada baca 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama aja dua-duanya ngomong yang sama, saudara. Ya. Tapi yang saya suka, saudara, lihat Yesus. Dia enggak, lu berani ya lu ngomong gitu sama gue? Ya gak gitu, saudara. Respon dia ikut nangis, dia ikut merasakan kehilangannya Maria Marta. Lucu menurut saya,
Kenapa lu mesti nangis kalau lu tahu lu bakal bangkitin? Kan sesuatu yang, kalau gue tahu gue bangkitin, tenang, jangan nangis. Udah di sini gitu kan. Dia nggak gitu, saudara. Dia gue tetap nangis kan kalau saya jadi Maria Marta ngelihat Yesus nangis, saya tambah stres. Kan kalau Yesus aja nangis gimana gitu kan? Kalau saya jadi Maria Marta, bingung. Ya Tuhan di sini begitu lihat Yesus nangis, maka menangislah Yesus kan ayat yang paling gampang dihafalin dulu kalau guru sekolah minggu. Kamu nggak boleh dapat snack kalau belum hafalin ayat. Maka menangislah Yesus. Nah langsung dapat ayat gitu, dapat makanan snack gitu. Saudara, kalau kita lihat, menurut saya detik Yesus nangis, saudara. Saudara bisa bayangin perasaan Maria Marta dalam sekejap ngelihat Yesus nangis. Yesus yang punya jawaban nangis. Aduh, kupuslah gue. Tapi tidak lain sebenarnya tangisan Yesus menggambarkan sesuatu yang harus dicatat. Kalau nggak ada ayat, maka menangislah Yesus, saudara. Saya percaya banyak orang, gak usah nangis lu di kuburan, jangan nangis lu ya, awas lu ya. Kalau nggak ada yang kayak gini, yang Yesus sengaja taruh, saudara, dia menangis. Kenapa? Karena dia juga Allah yang turut merasakan kesedihan kita. Dia turut merasakan kekecewaan kita. Tapi dia punya solusi. Dan ini yang, saudara, saya percaya kita perlu belajar dari both Maria dan Marta. Sekalipun kecewa, tetap menyembah Tuhan. Karena ketika Anda lihat, Lazarus akhirnya dibangkitkan, ngalamin kebangkitan. Tuhan punya jawaban, tapi jawabannya kadang-kadang gak sesuai yang kamu mau. Saya ingat si Miles Monroe, saudara, salah satu hamba Tuhan yang saya suka baca. Dia bilang, waktu itu dia pernah berdoa dan dia pernah kecewa karena Tuhan nggak selamatin kokonya yang meninggal, saudara. Jadi dia pernah doa sama Tuhan, tiba-tiba di doa itu Tuhan ngomong, gua Allah yang selalu tahu yang terbaik. Intinya dia ngomong begini, saya lupa persisnya gimana, tapi dia bilang begini, gua Allah yang bisa lakukan apapun. Gua bukan Allah yang membangkitkan, tapi gua adalah kebangkitan. Artinya apa? Nggak ada yang mati sebenarnya. Ketika dia mati, dia sudah dibangkitkan. Jadi nggak ada sebenarnya kita ngalamin kematian, ibaratnya begitu. Terus dia bilang begini, saya ingat Miles Monroe bilang begini, even when I'm doing nothing, kata Tuhan, I still do something. Karena gue bisa lakukan apapun, termasuk nggak ngelakuin apa-apa. Itu kan termasuk sesuatu yang dia choose to do gitu. Tapi saya percaya when he does nothing, itu artinya dia punya plan yang jauh berbeda dari yang kamu punya. Karena itu, balik lagi, bawa yang namanya kita punya trust kita kepada Tuhan. Karena love language-nya Tuhan, trust. Amin. Saya percaya hari-hari ini Anda pasti ngalamin sesuatu yang Anda gak bisa jelaskan kenapa. Dan kalau Anda lagi ngalamin itu, bersyukur. Kesempatan imanmu diperbesar, kesempatan imanmu masuk dimensi berikutnya. Ya. Through it all, saudara, belajar untuk berkata, Tuhan aku percaya. Walaupun gak gampang. Sekaligus, ini kalau cuma ngomong, gampang. Tapi untuk ngelewatin, sebenarnya gak mudah. Ya balik lagi, saya sadar hari-hari ini, momen-momen ini, udahlah saudara, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Bukan pada hasil. Sembah Tuhan. Worship God. Ya. Jangan coba manipulasi Tuhan, ngerjain apa yang kamu mau. He's still God. Bagian kamu apa? Kerjain yang kamu memang ditugaskan, setia, sembah Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita sebagai orang Kristen. Karena Tuhan yang berperkara, bukan kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa.